Selamat sore Pak. Sebelumnya perkenalkan kami dari Prodi PJKR, Prodi Peristiwa Seni Medan. Di sini untuk mewawancari Bapak, kami ingin bertanya. Yang pertama itu Pak, bisa Bapak ceritakan sedikit tentang diri Bapak dan tempat lahir Bapak dan mungkin juga latar belakang Bapak. Baik, nama saya Basuki Nugroho. Tempat tanggal lahir di Medan, 6 Juni 80. Kemudian background saya sebagai atlet, sebagai pelatih juga. Kemudian saat ini saya berdinas di Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara. Kemudian sedikit prestasi, kalau saya juara PON, juara SEA Games, dan ada beberapa event-event internasional yang lain. Pertanyaan yang kedua Pak, gimana awalnya Bapak bisa terjun ke dunia olahraga? Ya di zaman saya kan gadget-gadget kan nggak ada ya gitu. Jadi memang aktivitas kecil-kecilnya dulu tuh memang benar-benar aktivitas fisik gitu ya. Jadi ya berawal dari situ sih ya. Jadi memang karena aktivitasnya fisik, yang pasti olahraga ya, main bola, main segala macam olahraga lah, hampir saya bisa gitu. Jadi saya benar-benar multilateral lah gitu lah. Jadi memang kemudian kalau memang fokusnya ke taekwondo itu di usia 15, pada saat ya sebelumnya memang abang-abang saya itu memang duluan berlatih taekwondo. Jadi saya tertariknya itu karena memang ikut sama abang lah. Pertanyaan ketiga Pak, prestasi apa yang pernah Bapak raih selama menjadi atlet? Bisa Bapak ceritakan? Kalau prestasi level daerah, Porpropsu ya, Porpropsu saya juara. Kemudian kalau nasional, saya juara nasional. Kemudian 2 kali saya medali emas PON. Kemudian untuk SEA Games saya 2 kali emas SEA Games. Kemudian di level Asia saya hanya medali perunggu saja. Nah, tadi Bapak udah ceritakan dari semua prestasi yang Bapak dapat. Menurut Bapak, prestasi yang mana yang paling berkesan buat Bapak, Pak? Ya sebenarnya kalau prestasi semua berkesan ya gitu ya. Karena prosesnya kan beda-beda gitu ya. Tapi ya yang paling berkesan itu ya ada 2 sih. Yang pertama itu waktu Islamic Solidarity Game, itu adalah event kejuaraan dunia, tapi dia negara-negara Islam sedunia di Arab Saudi. Waktu itu saya juara 2005. Kemudian yang terakhir itu SEA Games 2011 di Jakarta pada saat kita tuan rumah. Jadi waktu di SEA Games juga saya meraih medali emas, dan kebetulan karena mainnya di Indonesia kan gitu, jadi satu kebanggaan tersendiri gitu. Pak, selanjutnya dilanjutkan dari teman-teman. Ya, Nomor 5. Ini Sanim. Bagaimana sih perekonomian Sanim setelah pensiun menjadi atlet? Kalau perekonomian sih ya biasa-biasa aja sih ya sebenarnya. Artinya tidak terlalu susah juga senang juga enggak, tapi ya semua itu ya tergantung bagaimana kita menyiapkan pada saat kita berhenti ini benar-benar jadi atlet gitu ya. Jadi ya kalau memang bekalnya itu sudah cukup ya, jadi selama kita jadi atlet, selama kita berprestasi kan ada bonus-bonus tuh ya, baik dari daerah maupun dari pemerintah. Tinggal lagi bagaimana kita aja nih si atlet ini yang mengelola, memikirkan untuk masa depannya, bagaimana suatu saat nanti tidak menjadi atlet lagi, jadi sudah punya bekal gitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana pada saat mereka ini, kita jadi atlet itu masih berprestasi, jangan dilupakan yang pertama itu pendidikan sama pekerjaan gitu. Jadi kadang-kadang ada atlet yang berprestasi, tetapi begitu selesai pekerjaan aja nggak punya. Jadi selama ini ya uang yang dikumpulin ya habis untuk inilah gitu. Tapi ya syukurnya saya juga ada program kan waktu itu dari pemerintah yang atlet berprestasi itu bisa diterima menjadi pegawai negeri sipil gitu. Jadi saat ini saya bertugas di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara, dan saya sekarang bertugasnya di PPRB. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Sanim. Apa sih harapan Sanim untuk pemuda yang ini atlet-atlet Indonesia untuk kedepannya Sanim? Yang pasti gini ya, kalau terkhusus dulu untuk cabur taekwondo sendiri ya, artinya dari Sumatera Utara sendiri lah ya, cukup yang lebih kecil gitu ya. Artinya selepas saya berhenti dari tim nasional gitu, ini kan belum ada regenerasi, belum ada pengganti yang selevel dengan saya gitu kan. Waktu itu kan saya cukup lama lah di Pelatnas selama 12 tahun gitu ya, tapi setelah itu ya belum muncul lah gitu. Harapan kita ya
taekwondo di Sumut ini semakin solid ya, semakin berprestasi ya, sesuai dengan tagline taekwondo Indonesia kan, bersatu berprestasi gitu kan. Kemudian ya kalau untuk ya cukup yang lebih luas ya Indonesia gitu ya, kayak harapan kita ya event terdekat itu ada SEA Games ya, ada SEA Games, ada Asian Games dan Olimpik ya. Mudah-mudahan apapun masalahnya ya, sekarang banyak kali pemotongan anggaran terkait juga dengan pelatnas gitu. Jadi ya yang namanya atlet itu nggak boleh terganggu dengan hal-hal yang seperti itu, harus tetap berlatih, fokus bagaimana meraih prestasi. Kemudian kalau yang pemuda-pemudi ya giat lah berolahraga nih. Iya. Badannya juga udah seksi kali. Iya, Sanim. Oke. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami, Sanim. Cukup sekian ya. Iya. Oke. Itu saja tugas sosiologi kami. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak.